Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading dengan tema pembacaan pesan Tuhan untuk kamu yang tersakiti, ya, untuk kamu yang sedang kecewa seperti itu ya. Di sini kita akan coba lihat kayak apa pesan dari Tuhan untuk kamu. Readingan ini untuk all zodiak, untuk semua zodiak yang memang energinya resonate ya. Dan tentunya di sini juga aku ingatkan kembali bahwa energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi orang banyak, bukan energi kamu gitu ya. Energi personal itu bukan. Jadi di sini apabila menurut kamu bacaan ini tidak resonate untuk kamu, berarti tidak perlu untuk dipaksakan ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Di sini aku udah shuffle beberapa kartu tarot, beberapa oracles gitu ya, untuk lebih menghemat waktu. Kita langsung saja masuk pada pembacaan. Ya, pesan dari Tuhan untuk kamu yang tersakiti, untuk kamu yang kecewa gitu ya. Aku melihat di sini ya ada five of sword ya. Aku ngerasa mungkin sebelumnya di sini ya. Sebelumnya berarti sudah kamu lewati ya. Sebelumnya ini mungkin kamu sempat gitu ya berkonflik dengan seseorang. Kamu sempat ya ada perdebatan kah gitu ya, ada pertengkaran, pertikaian yang terjadi ya antara kamu dengan pihak lain, antara kamu dengan seseorang di sini. Dan bahkan bisa jadi di dalam pertengkaran tersebut, di dalam konflik tersebut ada kata-kata dari dia yang cukup melukai hati kamu gitu ya, yang menyakiti kamu, entah dari ucapan dia ataupun dari sikap dia gitu ya. Gitu lah ya, di sini aku ngeliat seperti itu. Ada beberapa hal lah intinya yang menyakiti kamu, yang mengecewakan kamu gitu loh, akibat dari konflik tersebut gitu. Dan itu semua membuat kamu jadi berpikir untuk mundur gitu loh. Berpikir untuk ya udah, mungkin memang yang terbaik kamu harus pergi gitu, karena kamu udah capek juga gitu ya memperjuangkan hubungan tersebut mungkin, atau koneksi tersebut gitu ya. Sedangkan kamu merasa tidak dihargai, atau bahkan di sini kamu ngerasa kamu hanya dimanfaatkan gitu ya. Karena aku ngelihat di sini kamu dealing sama orang yang manipulatif, yang egois. Jadi itu yang membuat kamu tuh capek banget di sini ya. Kamu tuh udah banyak berkorban dan banyak berjuang di sini gitu ya, tapi kamu ngerasa nggak ada apresiasi di situ ya, sehingga kamu berpikir untuk ya udah pergi aja, karena kamu capek sama egoisnya dia, kamu capek sama manipulatifnya dia gitu ya. Dia yang salah tapi dia selalu menyalahkan kamu ya. Nih aku ngeliat kamu memang sebelumnya sepertinya kamu dealing sama orang yang manipulatif, licik nih ya, kurang bagus gitu. Bahkan mungkin dia memanfaatkan kamu jelas di sini ya, atau dia mengambil keuntungan dari kamu seperti itu. Intinya dia akan melakukan segala hal untuk mencapai tujuannya gitu, dan kamu sadar sehingga di sini kamu memilih untuk pergi gitu. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Dan aku ngelihat juga mungkin saat ini kamu masih belum bisa berhenti memikirkan dia ya. Memikirkan dia bukan berarti mungkin kamu masih sayang, bukan juga ya, itu juga bisa. Tapi bisa juga kamu berpikir tentang konflik yang terjadi, bisa juga kamu berpikir tentang kenapa konflik itu bisa terjadi gitu loh. Kenapa dia bisa sejahat itu sama kamu, kenapa dia bisa semengecewakan itu gitu loh ya. Dan
kamu overthinking, kamu berpikir apakah ini semua salah kamu, apakah ini semua penyebabnya adalah kamu gitu loh. Jadi kayak ada kegelisahan, kekhawatiran yang memang kamu rasakan. Bahkan mungkin bisa dibilang di setiap malam gitu ya. Ada yang mengganggu pikiran kamu, ada yang membuat kamu khawatir, gelisah gitu ya. Dan aku ngelihat di sini pesan dari Tuhan, intinya ikhlaskan aja gitu ya, ikhlaskan apapun yang memang sudah terjadi gitu, apapun itu, meskipun itu merugikan kamu sekalipun. Aku ngeliat di sini kamu apa ya, ya Tuhan memberikan kamu pesan untuk ikhlas menerima situasi dan kondisi ini. Jangan terlalu banyak berpikir, apalagi memikirkan dia. Hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ya, kamu pikirin dia belum tentu dia di sana pikirin kamu. Seperti itu yang aku lihat di sini ya. Jadi sekarang kamu harus lebih menggunakan logika ya, karena aku ngeliat kamu capek di sini, capek pikiran, capek hati karena terlalu banyak juga beban yang kamu pikirkan di sini, dan Tuhan nggak mau kamu seperti itu gitu. Jadi intinya sih ikhlas dulu aja, memaafkan, melepaskan gitu, karena aku ngeliat Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan di sini juga Tuhan memberikan pesan jangan pernah lupa untuk terus beribadah gitu, karena Tuhan pasti akan menolong kamu di sini. Jangan putus asa, jangan menyerah pada keadaan di sini. Apapun yang terjadi sama kamu saat ini adalah sesuatu hal yang menjadi cambuk untuk kamu lebih berkembang lagi gitu ya. Di sini Tuhan bilang kamu harus bisa lebih baik lagi, kamu harus bisa termotivasi dari apapun yang terjadi sama kamu. Jangan malah membuat kamu menyerah, jangan malah membuat kamu putus asa. Kamu harus percaya sama Tuhan. Kamu punya masalah besar, tapi Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan masalah kamu gitu loh. Jadi Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah kamu gitu. Kamu harus percaya Tuhan pasti akan mengeluarkan kamu dari permasalahan ini, dan bahkan mungkin ini adalah cara Tuhan mengeluarkan kamu dari suatu masalah. Kalau Tuhan membiarkan kamu tetap bersama dia, mungkin masalah kamu itu akan semakin banyak, beban kamu akan semakin banyak. Makanya Tuhan mengakhiri koneksi kamu sama dia dengan menunjukkan bagaimana dia sebenarnya, kejahatan dia, keburukan dia, kebobrokan dia gitu ya. Jadi Tuhan perlihatkan semua ke kamu supaya kamu sadar gitu. Itu cara Tuhan untuk melepaskan kamu dari beban sebenarnya gitu. Jadi apapun yang memang terjadi sama kamu ini adalah yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kamu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. No gitu ya. Jadi tetap harus bisa berprasangka baik sama Tuhan gitu ya. Jangan putus asa, jangan pernah lelah untuk berdoa, itu pesan Tuhan. Jangan pernah lelah untuk beribadah, mendekatkan diri ke Tuhan. Jangan pernah lelah untuk berdoa, meminta, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mengabulkannya. Jika memang itu yang terbaik untuk kamu, Tuhan pasti akan berikan gitu ya. Tapi seberusaha apapun kamu ya, kamu udah berdoa sama Tuhan, tapi kalau menurut Tuhan dia bukan yang terbaik untuk kamu, Tuhan tidak akan memberikan dia untuk kamu gitu ya. Jadi percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan beri itu pasti yang terbaik ya, termasuk dengan keadaan kamu saat ini. Menurut kamu ini menyakitkan, tapi ini yang terbaik menurut Tuhan buat kamu gitu. Itu yang aku lihat di sini. Daripada kamu lebih lama lagi bersama dia, sakit yang kamu rasakan akan lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi Tuhan menyudahinya saat ini. Ya, di sini kamu harus percaya sama takdir Tuhan. Itu adalah yang terbaik, dan tentunya kamu harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Pasti kamu pernah melakukan kesalahan ketika kamu bersama dia, pasti ya.
kamu pernah melakukan kesalahan, ya. Dan di sini kamu harus banyak belajar dari kesalahan kamu itu, memperbaiki diri, mengupgrade diri, ya, meningkatkan kualitas diri kamu, gitu. Ya, memohon petunjuk sama Tuhan. Langkah apa yang harus kamu ambil selanjutnya? Jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap langkah kamu di dalam hidup kamu. Maka Tuhan akan memberikan kemudahan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk seperti itu. Dan aku lihat di sini Tuhan bilang, kamu harus sabar. Sebentar lagi, sedikit lagi, kamu akan mencapai apa yang memang menjadi harapan kamu. Sabar, ya, sabar, kuat. Dan tentunya juga harus belajar dari pengalaman. Jangan jatuh ke lubang yang sama, gitu ya. Ya, mengambil hikmah juga. Tuhan berpesan untuk ambil hikmahnya. Banyak sekali pembelajaran pasti yang bisa kamu ambil dari apapun yang udah terjadi sama kamu di belakang sana. Banyak pembelajaran positif yang bisa kamu terapkan untuk ke depan, gitu, supaya nggak terulang kembali apa yang sudah terjadi, gitu ya. Dan saat ini pesan Tuhan apa? Pesan Tuhan, kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus fokus dengan karir kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan hal-hal positif gitu yang lebih menghasilkan dibandingkan kamu fokus kepada seseorang yang dia nggak menghargai kamu, dia sudah menyakiti kamu. Ya, untuk apa fokus terhadap hal-hal yang nggak penting seperti itu? Jadi Tuhan berpesan, fokuslah terhadap hal-hal yang positif, entah itu pekerjaan, entah itu usaha kamu, bisnis kamu, ya, atau studi kamu, ya. Intinya apapun itu yang menghasilkan hal positif pula, gitu loh di sini, ya. Mulai semua dari awal lagi, ya, memperbaiki diri dan mulai semua dari awal lagi, dari nol lagi, gitu. Dan Tuhan juga berpesan, gitu ya, kepada kamu bahwa seseorang yang telah menyakiti kamu, yang telah mengecewakan kamu, dia pasti akan mendapatkan kekecewaan yang sama, rasa sakit yang sama seperti apa yang kamu alami, bahkan lebih daripada itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku melihat di sini, ya, karma itu ada, ya. Terlepas dari karma baik ataupun karma buruk yang akan terjadi pada seseorang, itu tergantung dengan perbuatan dia, gitu. Ketika kamu menanamkan hal-hal baik kepada orang lain, maka karma baiklah yang akan kamu tuai. Tapi sebaliknya, jika kamu menanamkan hal-hal yang buruk kepada orang lain, maka kamu juga akan menuai karma buruk. Dan apa yang akan dia tuai, gitu ya, suatu saat nanti itu adalah balasan untuk dia. Dia sudah memberikan rasa sakit kepada kamu, dia juga akan menerima rasa sakit itu. Dia sudah membuat kamu hancur, kecewa, ya, dan dia juga harus siap menerima kehancuran dan kekecewaannya, gitu loh, suatu saat nanti. Jadi hukum tabur tua itu ada. Tuhan berpesan seperti itu. Jadi jangan khawatir, gitu. Kamu tidak perlu mengotori tangan kamu. Semuanya kamu harus bisa serahkan kepada Tuhan. Pasrahkan semua kepada Tuhan. Yakin sama Tuhan bahwa Tuhan telah menyiapkan yang terbaik untuk kamu. Jangan kamu fokus kepada hal-hal yang nggak penting. Udah, gitu. Biar orang yang zolim sama kamu, orang yang jahat sama kamu, itu kamu serahkan aja ke Tuhan, gitu. Dan kamu harus fokus ke hidup kamu aja sekarang. Intinya seperti itu, ya. Dan tentunya karma yang kamu dapatkan adalah karma baik, gitu ya. Aku melihat di sini karma baik. Kenapa karma baik? Karena aku melihat di sini kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu. Seperti yang aku katakan tadi, sebentar lagi. Sabar, sebentar lagi, sedikit lagi kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu, ya. Kamu akan mendapatkan kenyamanan, ya.
kamu akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Bahkan untuk beberapa dari kamu yang mungkin mengharapkan untuk mendapatkan komitmen dalam suatu hubungan, aku ngelihat itu akan terkabul. Tuhan akan memberikan itu. Aku ngelihat di sini ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, dan bahkan kebahagiaan itu berasal dari cinta, gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu di sini bertemu dengan orang baru, bertemu dengan cinta baru, dan mungkin juga kamu memulai hubungan yang baru, gitu. Dan kamu sangat menikmati, kamu sangat bahagia, gitu ya, dengan cinta yang baru, bahkan dengan hubungan yang baru. Dan mungkin di sini di dalam hubungan baru kamu tersebut, aku ngeliat di sini kamu akan mendapatkan komitmen. Kamu akan mendapatkan komitmen yang kamu dambakan selama ini. Mungkin beberapa dari kamu ada yang ingin menikah, gitu ya. Ada yang ingin berumah tangga, dan di sini aku ngelihat kamu akan mendapatkannya. Kamu akan menemukan cinta sejati kamu, dan hubungan kamu akan mengarah ke jenjang yang lebih serius, bahkan pernikahan di sini, gitu ya. Itu semua karena apa? Takdir. Roda takdir itu berputar untuk kamu, gitu. Jadi nggak selamanya kamu terus merasakan kesakitan, nggak selamanya kamu terus merasakan kesedihan, enggak. Tapi roda takdir itu berputar, dan sebentar lagi takdir kamu akan berpindah, gitu ya. Takdir baik akan berpihak ke kamu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Kamu tuh nggak bisa mendeskripsikan kebahagiaan kamu, gitu. Jadi bahkan orang lain aja bisa ikut merasakan bahagianya kamu, karena kamu tuh terlalu bahagia. Mungkin kamu menemukan soulmate kamu, menemukan seseorang yang tepat, gitu ya, yang bisa untuk berkomitmen, bahkan menikah sama kamu, kayak gitu. Karena beberapa dari kamu mungkin udah nggak mau main-main lagi dalam menjalani suatu hubungan. Kamu ingin serius, gitu ya. Dan aku melihat di sini juga nggak hanya sukses, gitu. Kamu nggak hanya sukses dalam hubungan asmara kamu, dalam percintaan kamu, tapi aku ngelihat dalam karir pun di sini kamu sukses. Ini adalah suatu takdir Tuhan, takdir baik yang memang Tuhan berikan untuk kamu, yang memang Tuhan telah persiapkan untuk kamu, gitu ya. Terlepas dari rasa sakit yang kamu rasakan, ya, Tuhan telah mempersiapkan takdir baik, sukses dalam asmara, dalam percintaan, dan juga sukses dalam karir. Aku ngeliat di sini ada pencapaian yang memang kamu dapatkan dalam karir kamu, ya. Mungkin kamu mencapai target kamu, gitu ya. Mungkin juga di sini ada keberhasilan di dalam karir kamu yang kamu dapatkan, entah itu dalam pekerjaan ya, tapi bisa juga di dalam bisnis kamu, atau ya usaha kamu. Intinya aku ngeliat di sini ada kesuksesan yang kamu capai, ya, ada keberhasilan, dan itu semua bikin kamu happy, bikin kamu nyaman, dan kamu bangga, gitu ya, bangga dengan diri kamu sendiri karena kamu udah mampu mencapai kesuksesan kamu itu dengan usaha kamu sendiri, gitu. Itu semua nggak terlepas dari usaha kamu loh, nggak terlepas dari perjuangan kamu, gitu. Jadi usaha dan perjuangan kamu tuh membuahkan hasil yang sangat baik, gitu ya. Aku ngelihat juga di sini nggak perlu sedih, gitu ya, nggak perlu sedih dengan perpisahan yang terjadi, karena terkadang kamu masih suka sedih di sini. Kamu masih suka sedih, kamu masih suka meratapi tentang perpisahan yang mungkin sebelumnya terjadi sama kamu, gitu. Karena mungkin kamu tidak menginginkan perpisahan itu terjadi, tapi kayak takdir tuh berkata lain, gitu ya. Makanya di sini terkadang kamu masih suka bersedih. Kecewa kamu tuh luar biasa dalam di sini, dan aku ngelihat Tuhan berpesan jangan larut dalam kesedihan, gitu ya. Apa yang sudah pergi ya ikhlaskan, gitu loh. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, ya. Oke, kamu harus bisa ikhlas,
Dan kamu juga harus bisa menyembuhkan diri kamu lah gitu ya, dari perpisahan yang mungkin sebelumnya sempat terjadi ya, karena itu untuk ketenangan kamu juga, ketenangan hati dan pikiran kamu juga, itu untuk kebaikan kamu. Kamu harus bisa move, fokus dengan hidup kamu gitu loh. Aku ngelihat di sini kamu sedih banget sih gitu, kamu sedih banget berpisah lagi, putus lagi, padahal kamu mungkin sayang, atau kamu ngerasa kamu udah benar-benar effort, kamu udah benar-benar memperjuangkan hubungan kamu sama dia, tapi tetap aja gagal, tetap aja berpisah. Itu terkadang membuat kamu apa ya, sedih, putus asa gitu ya. Dan pesan Tuhan itu jangan putus asa, jangan menyerah gitu. Cuman kamunya di sini memang apa ya, capek gitu ya, ngerasa capek mungkin dalam menjalani hubungan, kayak ujung-ujungnya pasti berakhir gitu loh ya. Di sini mungkin kamu capek, memendam lah, kamu memendam apa ya, penat gitu ya, kamu memendam capeknya kamu, capek pikiran, capek hati, bahkan capek badan. Kayaknya terlalu banyak banget hal yang udah kamu lalui hingga saat ini. Jadi di sini kayak kamu pengen istirahat dulu, pengen relax dulu, menenangkan hati dan pikiran kamu gitu loh. Dan Tuhan memang menyuruh kamu untuk apa ya, ya udah nggak usah merisaukan apa yang memang bukan urusan kamu gitu loh. Kenapa bukan urusan kamu? Karena itu urusan Tuhan. Jadi jangan merisaukan takdir Tuhan. Kamu hanya perlu menjalani prosesnya, bersabar dan berusaha gitu loh, melakukan yang terbaik dan juga berdoa gitu. Itu intinya sih. Dan di sini aku ngerasa ya kamu harus tetap semangat menjalani hidup kamu harus tetap ceria, kamu harus tetap fokus dengan kehidupan kamu, dengan masa depan kamu, dengan karir gitu ya. Jangan terfokus pada masa lalu, karena aku ngelihat di sini sepertinya kamu memang belum benar-benar bisa move on gitu loh. Belum benar-benar bisa move on bukan berarti kamu masih sayang sama orang di masa lalu ya, bukan hanya itu alasannya. Bisa memang kamu masih mencintai orang di masa lalu, atau bahkan bisa kamu belum memaafkan dia, kamu belum benar-benar ikhlas gitu ya memaafkan dia, belum benar-benar rilis dari rasa sakit itu gitu loh, belum benar-benar move. Jadi kamu mungkin masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan itu yang ya memang harus kamu tinggalkan. Kamu harus belajar ikhlas, intinya itu ya, belajar memaafkan apa yang sudah terjadi. Karena beberapa dari kamu di sini memang kalau mencintai itu tulus ya. Kalau udah sayang sama seseorang, kalau udah cinta sama seseorang tuh kamu tulus, perasaan kamu tuh tulus banget di sini. Tapi terkadang kamu bertemunya sama orang yang salah, yang nggak bisa menghargai ketulusan kamu gitu ya. Dan mungkin rasa sakit yang kamu terima di masa lalu itu sangat sakit. Jadi ya ketika kamu inget, kamu selalu bersedih, bahkan menangis, dan itu yang membuat kamu menjadi kayak khawatir gitu ya. Kalau kamu mengenal orang baru, kamu khawatir akan terjadi atau terulang kembali hal-hal yang sama gitu. Oke, di sini kita akan coba lihat dari oracles yang udah aku shuffle. Protect your dreams ya. You are the guardian of your precious dreams, and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. Di sini intinya yang bisa menjaga impian kamu, yang bisa memelihara impian kamu adalah diri kamu sendiri. Intinya jangan menggantungkan impian kamu kepada orang lain. Jangan menggantungkan harapan kamu kepada orang lain, karena pasti kecewa yang akan kamu dapatkan. Ya, itu pesan dari Tuhan. Jadi gantungkanlah harapan hanya kepada Tuhan dan tentunya kepada diri kamu sendiri, karena hanya kamu yang bisa memelihara impian kamu
hingga kamu siap untuk melepaskan impian itu. Siap untuk melepaskan impian itu karena kamu sudah mendapatkannya. Maksudnya di sini seperti itu ya. Oke, lanjut di sini ada flourish gitu ya. The lotus flower fairy tale you to learn from experience and shed your inner light on any unclear area of your life or those of others. Aku ngerasa di sini Tuhan memberikan kamu permasalahan dalam hidup kamu ini, Tuhan memberikan rasa sakit kepada kamu ini gitu ya, supaya kamu lebih berkembang gitu. Jadi nggak stuck, kamu pribadi yang berkembang lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya gitu. Karena kayak setiap murid atau siswa itu dia akan naik ke jenjang berikutnya kalau dia dikasih ujian. Sama halnya dengan kamu, Tuhan ingin kamu naik ke level berikutnya, tapi Tuhan berikan ujian ini ke kamu dulu gitu. Tuhan menguji kamu gitu, tapi Tuhan di sini membuat kamu berkembang, intinya seperti itu. Dan tentunya di sini kembali lagi kamu harus belajar dari pengalaman ya. Kamu harus belajar dari apa yang sudah terjadi sama kamu ya. Ambil pembelajaran positifnya supaya di kedepannya kamu akan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi hal yang sama atau kesalahan yang sama gitu. Dan tentunya harus tetap memancarkan aura positif ya untuk orang lain, untuk diri kamu sendiri, seperti itu. Jangan redup karena ujian ini, karena cobaan ini. Jangan bikin kamu jadi redup, jangan bikin diri kamu menyerah, jangan, tapi berkembang gitu ya. Perbaiki diri kamu. And then di sini ada solitude ya. Think of being alone as meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. Intinya mungkin saat ini kamu lagi butuh sendiri dulu gitu ya. Kamu belum butuh pasangan mungkin untuk saat ini, tapi nggak tahu ya, kedepannya pasti butuh gitu ya, dan memang akan dihadirkan sama Tuhan. Tapi untuk saat ini mungkin kamu ingin pulih dulu, kamu ingin bener-bener menyembuhkan diri kamu dulu lah gitu. Kamu butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk merenung, untuk berpikir gitu, untuk mengevaluasi diri kamu juga. Dan aku ngelihat orang-orang di sekitar kamu harus bisa menilai. Orang yang baik, orang yang berharga untuk kamu adalah orang yang bisa menunggu kamu ketika kamu ingin sendiri gitu. Dia tidak meninggalkan kamu di dalam kesendirian. Sorry tadi videonya sempat terputus, aku juga nggak tahu kenapa. Aku lanjutkan kembali. Intinya orang yang baik adalah orang yang bisa memahami kamu, mengerti kamu meskipun dalam diam kamu ya, dalam kesendirian kamu, dia mengerti. Itu adalah orang yang terbaik untuk kamu, dan kamu harus bisa melihat itu gitu ya. And then di sini ada shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. Oke, aku ngelihat di sini kamu bersinar dari dalam. Jadi kamu tuh punya inner beauty gitu. Kamu baik, kamu tulus. Itu yang membuat kamu bersinar gitu. Bersinar dari dalam karena ketulusan kamu, kebaikan kamu ya. Oke, kecantikan sejati itu nggak hanya dari luar aja, tapi kecantikan sejati itu berasal dari dalam. Dan ini adalah waktunya kamu untuk bersinar gitu. Jangan pernah overthinking, rendah diri, insecure, tuh jangan ya. Ini adalah waktunya kamu untuk bersinar. Okay, this is time for self accept. Gimana saat ini tuh waktunya kamu untuk bisa menerima diri kamu, segala kekurangan dan kelebihan kamu.
gitu loh. Penerimaan kondisi, penerimaan diri gitu. Jadi kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri, harus bisa menjadi apa adanya, dan tunjukkan bahwa kamu bisa bersinar dengan apa adanya kamu gitu loh. Itu yang aku lihat di sini sih, ya. And then di sini ada wish wisely di sini ya. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dreams come true. Dimana kamu harus bisa memiliki harapan yang bijak gitu ya. Berharap dengan bijak intinya. Jangan hidup dengan harapan kamu, jangan. Tapi harus punya harapan. Ya. Jangan hidup dalam harapan, tapi harus punya harapan. Ya. Berharaplah dengan bijak. Gunakan harapan kamu itu untuk bisa mewujudkan keinginan hati kamu. Ya, dan ambil langkah untuk bisa mewujudkan impian kamu tersebut. Gitu. Ya. Jangan terlalu berharap pada sesuatu, tapi kamu juga harus punya harapan gitu. Intinya seperti itu ya. And then di bottom of the deck di sini ada abundance ya. Aku ngeliat di sini kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk abundance, kelimpahan yang memang akan datang kepada kamu. Entah seperti yang aku katakan tadi, kelimpahan kebahagiaan itu entah di dalam hubungan percintaan atau di dalam karir, kesuksesan karir gitu ya. Intinya itu akan datang dan kamu harus bersiap dengan itu semua kelimpahan. Dan tentunya juga di sini kamu harus bisa melepaskan diri kamu dari mental block gitu. Apapun yang membuat mental kamu keblok, omongan-omongan orang yang buruk tentang kamu gitu ya, yang mungkin memang kamu miliki, itu kamu harus melepaskan itu semua gitu, karena sebentar lagi kebahagiaan akan hadir. Dan di sini juga ada healing ya. Kamu harus bisa pulih, kamu harus bisa sembuh. Now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Ya. Oke, di sini sekarang adalah waktu kamu untuk bisa memberi atau bahkan menerima kesembuhan. Jadi Tuhan akan menyembuhkan kamu, gitu. Tuhan yang mengakhiri koneksi kamu sama Dia, tapi Tuhan juga yang memberi kesembuhan, gitu loh. Ya, dan setiap orang pasti punya kemampuan secara natural untuk bisa sembuh, ya. Entah kamu membantu orang lain untuk sembuh, untuk pulih, atau bahkan kamu membantu diri kamu sendiri untuk sembuh, untuk pulih. Intinya seperti itu. Temptation ya. Bersyukurlah kamu, Tuhan telah mengeluarkan kamu dari toxic relationship, bisa dibilang seperti itu, atau lingkaran toxic gitu ya. Itu. Oke. Karena Tuhan tahu kamu orang baik, jadi Tuhan menjauhkan kamu dari orang-orang yang tidak baik. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih ya yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate. Namun jika tidak resonate maka tidak perlu untuk dipaksakan. Karena ini general reading, jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.